Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sila Fezatul Hayati. Sekarang kita akan membahas mengenai kajian teori semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut menciptakan makna. Dalam semiotika, sebuah tanda tidak hanya mencakup simbol-simbol seperti huruf atau gambar, tetapi juga semua jenis representasi yang dapat dipahami oleh manusia seperti kata-kata, suara, gerakan tubuh, dan bahkan ruang. Objek utama penelitian semiotika muncul pada tahun 1974 pada Kongres Semiotik pertama di Milan. Bidang tersebut dibahas dalam kongres selain dari ilmu dasar termasuk bidang semantik dan pragmatik, semiotika dan linguistik, dan bahasa ilmiah, di mana topik teori tanda umum dan teori ilmiah dan strategi dibahas. Bidang terbesar kongres adalah sastra yang membahas penggunaan metode yang benar dalam seni sastra. Menurut North, ada 4 tradisi yang melatar belakangi kelahiran semiotika, yaitu semantik, logika, retorika, dan hermeneutika. Secara definitif, menurut Paul Kobley dan Liza Jens, semiotika berasal dari kata seme, berasal dari bahasa Yunani yang berarti penafsir tanda dengan pengertian secara luas sebagai sebuah teori. Semiotika berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda. Dalam hal ini, teori semiotika berkaitan dengan kehidupan manusia yang dapat dianggap penuh tanda, dan semiotika sebagai perantara tanda dalam proses berkomunikasi sehingga manusia disebut sebagai Homo semioticus. Semiotika atau ilmu tanda sejak tahun 1969 secara resmi memiliki suatu perkumpulan ilmiah, yaitu International Association of Semiotic Studies atau IASS, yang menganggap semiotika sebagai suatu disiplin ilmu, dan sebuah majalah yaitu Semiotika yang terbit di Den Haag. Sejak tahun 1971 terbit majalah kedua yang mengulas masalah-masalah semiotika, yaitu VS yang terbit di Milan, suatu perkumpulan semiotik di Jerman dalam waktu dekat akan didirikan. Akan tetapi jumlah institusi yang meneliti masalah semiotika ini masih sangat kecil. Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan disiplin ini, yaitu di Pusat Penelitian Semiotika di Tartu, kursus selama musim panas mengenai semiotika. Dalam semiotika, tanda adalah konsep dasar atau utama dalam semiotika yang mempelajari tentang bagaimana tanda-tanda berfungsi dan menghasilkan makna. Kemudian komponennya adalah signifier atau penanda dan signified yaitu petanda. Fungsi tanda pada semiotika adalah sebagai perangkat komunikasi yang membantu manusia memahami, berinteraksi dengan dunia sekitar. Nah, contoh-contoh tanda adalah seperti bunyi klakson, suara binatang, dan simbol-simbol yang digunakan untuk aturan, ekspresi wajah, dan simbol serta lambang. Selanjutnya adalah kode. Ya, dalam semiotika, kode merupakan konsep utama yang mempelajari cara mengkombinasi tanda-tanda yang telah disepakati secara sosial. Fungsi kode adalah mengkonstitusi sistem tanda, menghasilkan makna, mengatur sosial interaksi, dan mengembangkan bahasa dan budaya. Kemudian tokoh pencetus teori kritik semiotika yang pertama adalah Ferdinand de Saussure, yaitu yang menguraikan semiotika dalam 4 konsep utama. Yang pertama adalah significant and signify, langue and parole, sinkronik dan diakronik, serta sintagmatik dan paradigmatik. Kemudian tokoh yang kedua adalah Charles Sanders Peirce, yaitu semiotika adalah kajian yang tentang pertandaan dan segala hal yang berhubungan dengan tanda itu sendiri. Peirce mengkategorikan analisis semiotika pada 3 hal, yaitu
yaitu representamen atau ground, objek, dan interpretan. Kajian semiotika berkembang kepada dua klasifikasi utama, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi atau yaitu pengirim, penerima pesan, saluran, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori standar dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Kemudian untuk teknik kajian semiotika menurut Charles terdiri dari 3 aspek penting yang sering disebut dengan segitiga makna. Yang pertama adalah sign atau tanda. Nah, tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu merujuk ya atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu tersendiri. Klasifikasi tanda yang pertama ada qualisign adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras, lemah, lembut, dan merdu. Kemudian yang kedua adalah sin sign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada urutan kata air sungai keruh yang menandakan bahwa ada hujan di hulu sungai. Yang ketiga adalah desain adalah norma yang dikandung oleh tanda, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah objek. Objek atau acuan tanda merupakan konteks sosial yang dalam implementasinya dijadikan sebagai aspek pemaknaan atau yang dirujuk oleh tanda tersebut. Charles membagi objek atas ikon, indeks, dan simbol. Untuk ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan, bentuk alamiah. Kemudian indeks adalah tanda yang memiliki keterikatan eksistensi terhadap petandanya atau objeknya. Dan simbol adalah suatu tanda yang sudah ada aturan atau kesepakatan bersama, seperti simbol ini tidak bersifat global. Kemudian yang ketiga adalah interpretan atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Baik, itu saja dari saya mengenai teori kajian kritik semiotika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.